Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas tentang seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan semoga aja kebahagiaan akan datang pada Anda. Ya, percayalah, kebahagiaan itu akan datang, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya Bapak? Harus dijemput. Bagaimana caranya menjemput Pak? Harus dengan usaha. Bagaimana usahanya Pak? Lakukan ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi. Saya sudah mengajarkan semuanya, ya. Karena ciri khas dari channel saya itu adalah istighfar, zikir, meditasi, olah rasa, olah nafas, olahraga, dan tak kalah pentingnya yaitu relaksasi. Nah, itu adalah ciri khas channel saya, yaitu gitu, ya. Nah, oke, saya akan sapa dulu subscriber saya yang dari Sabang sampai Merauke. Ya, semoga Anda sehat semuanya, ya. Semoga Anda segera bangkit dan tidak nonton video saya, ya. Tidak nonton video saya ini dalam arti sudah sembuh begitu, ya. Terus begini ya, saya yakin sudah mengikuti channel-channel banyak seorang mentor maupun motivator di YouTube. Ya, itu harus Anda lakukan. Bagus. Karena begini ya, penyembuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan itu Anda beruntung ya. Beruntung bisa menemukan channel-channel si A, si B, dan punya saya. Nah, itu bisa Anda gabungkan cara penyembuhannya. Kan begitu. Ya. Dan saya sudah berjanji, apabila Anda sembuh dan ingin membuat channel, silakan bilang ke saya. Kalau ingin saya sebutkan channel Anda. Nah, yang terutama di Lombok, Mas Oji Tanjung, channelnya Oji Tanjung, Lombok Utara, mantan penderita anxiety, GERD maupun psikosomatis. Nah, itu silakan Anda kunjungi. Apa kabar Mas Oji Tanjung? Ya, saya sudah berjanji saya akan menyebutkan channel Anda, begitu. Oke, ini harus Anda tonton sampai habis karena ini sangat penting sekali. Penting dan sangat penting sekali. Gitu, ya. Tetapi sebelumnya biasa saya harus berinteraksi dengan Anda dulu, ya. Saya harus berinteraksi dengan Anda. Kalau saya di kantor itu saya biasa dipanggil Abi, ya. Jadi yang manggil Abi itu perempuan, poluan, PNS, itu sering manggil saya itu, panggilan saya itu Abi. Saya juga nggak tahu kenapa dipanggil Abi, ya terserah mereka. Bagus nggak menurut Anda panggilan Abi itu? Nah, coba yang perempuan, yang ibu-ibu atau yang mama, coba bilang Abi gitu, Abi gitu, yang panjang ya, Abi gitu. Apa Umi? Hanya candaan saja biar Anda biar Anda itu tersenyum gitu ya. Jadi mulut itu jangan Anda lipat, muka jangan Anda beginikan ya, nanti cemberut begitu. Gitu ya. Oke, langsung saja ke topik. Jadi topik kali ini adalah kalau Anda mengalami hal-hal yang nanti saya sebutkan, berarti memang fisik Anda sudah terganggu ya. Fisik Anda itu sudah sangat terganggu. Dari mana Pak fisik saya ini terganggu? Pak, itu semua adalah dari beban pikiran Anda, ya. Karena apa? Beban pikiran itu bisa menjadikan fisik kita itu lemah. Nah, itulah namanya psikosomatis. Psiko itu artinya pikiran atau jiwa, soma itu artinya badan. Jadi gangguan pikiran yang mengganggu, yang akhirnya berpengaruh kepada fisik kita, gitu. Jadi jangan heran kalau Anda merasakan hal-hal yang saya sebutkan ini, tidak apa-apa. Itu nanti akan kembali pulih seiring waktu, tetapi Anda jangan mengandalkan waktu ya. Maksud saya seiring usaha Anda, begitu ya. Seiring usaha Anda. Baik usaha atau ikhtiar insani maupun ilahi. Dan bagi Anda yang
saat ini masih berobat, silakan Anda minum obat dari dokter itu. Jangan Anda langsung hentikan. Ya, kalau langsung Anda hentikan, karena Anda sudah tersugesti dengan obat itu, nanti akan nggak karuan Anda. Minum saja, nggak apa-apa. Minum saja sesuai petunjuk dokter. Yang penting dalam pengawasan dokter. Karena saya yakin obat antidepresan itu pasti atas pengawasan dokter. Obat itu tidak dijual bebas, begitu. Ya, dan bagi Anda yang masih minum herbal, silahkan, ya, silahkan minum herbal, lanjutkan. Jadi begini ya, begini, sebenarnya orang yang mengalami anxiety, psikosomatis, asam lambung, saya yakin dulunya itu sudah berobat kemana-mana. Saya yakin itu, nggak mungkin dia mengalami asam lambung, anxiety, psikosomatis, dia biarkan saja. Pasti sudah pernah berobat, ya, berobat ganti dokter, ya, shopping dokter, ganti herbal, ganti tabib dan sebagainya. Itu saya pasti berkeyakinan itu, ya, itu. Jadi, tetapi kenapa tidak sembuh-sembuh, Pak? Nah, Anda jangan berburuk sangka sama obat atau sama dokter. Bisa jadi sebenarnya obat itu sudah berpengaruh di diri Anda, ya, berpengaruh di diri Anda, tapi Anda tidak menyadari, begitu, ya, itu. Jadi jangan buruk sangka sama dokter maupun sama obat. Buruk sangkalah pada pikiran Anda, gitu, ya. Itu kenapa saya kok buruk sangka sama pikiran? Karena pikiran Anda sebenarnya yang menjadikan obat itu tidak ngefek. Sebenarnya itu ada efeknya, ya, besar atau sedikit itu sebenarnya ada efeknya, begitu, ya. Lanjutkan tetap berobat, ya, jangan anti dokter, jangan anti obat, gitu, ya. Oke, saya akan sebutkan tanda-tanda kalau fisik Anda ini memang benar-benar sudah terganggu, gitu. Terganggunya ini adalah karena pikiran, begitu. Yang pertama, capek walaupun tidak beraktivitas. Panas sekali ini. Panas ya, maaf, panas ini. Capek walaupun tidak beraktivitas, gitu. Ya, saya tidak perlu menerjemahkan karena saya yakin Anda sudah paham, ya. Yang kedua, kepala, pundak, leher itu terasa berat. Nah, setelah Anda cek kolesterol, ya, cek gula darah, HB, dan sebagainya, ternyata normal-normal saja. Nah, padahal otak ini beratnya itu berapa kilogram sih? Kalau nggak salah 2, berapa kilogram, tapi terasa berat sekali, gitu. Ya, itu. Mohon maaf nanti dikoreksi ya, itu. Yang ketiga, kedutan itu di mana-mana dan pindah-pindah, bisa di sini, ganti sini, atau menetap, ya, di sini cenut-cenut, di sini di perut, di mana-mana aja, ya, berpindah-pindah. Nah, itu, ya. Terus yang keempat, kalau jalan itu sudah terasa melayang, ya, kaki itu sudah terasa melayang, tidak melangkah, seakan-akan itu rasanya itu sudah melangkah, begitu. Kalau saya ungkapkan tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata itu, ya, karena saya mengalami, jadi nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Anda pasti juga paham itu, ya, itu. Terus yang kelima, kaki itu terasa berat. Waduh, kaki itu beratnya berapa kilo, tetapi rasanya itu berat sekali, ya, itu pasti Anda juga paham. Terus yang keenam, tiba-tiba, ya, ini tidak sering sih, ya, tidak sering, terkadang, ya, tiba-tiba saat jalan kaki itu terasa tidak bertenaga, terasa kayak tidak bertenaga, ya, kayak gimana gitu loh, begitu. Dan ini tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, begitu. Terus akhirnya timbullah kepanikan dan terjadilah panic attack biasanya, gitu, ya, itu, ya. Semoga Anda paham dan saya yakin pasti Anda paham. Yang ketujuh, mata terasa blur, buram. Nah, ini sudah berarti fisik Anda sudah memang terganggu, ya. Mata blur, saya sudah
mengajarkan ya, menatap satu titik pada dinding atau langit-langit rumah Anda, tatap terus, jangan berkedip. Saat mata ini panas, tahan, setelah keluar air mata baru Anda pejamkan. Nah, itu pembersihannya ya, gitu. Yang kedelapan, tidak kuat berdiri lama. Nah, itu saya yakin ya, saya yakin tidak kuat berdiri lama gitu. Rasanya kalau berdiri lama itu kayak gimana gitu loh, kepala kayak goyang atau gimana, kayak mau nyungsep atau gimana ya, itu pun susah saya sebutkan. Saya ungkapkan ini susah sekali itu. Gitu. Terus yang kesembilan, saya yakin aktivitas seksual Anda terganggu. Ya, pinginnya burung Anda berdiri tetapi tidak bisa berdiri. Berdiri pun paling ya lembek gini. Iya atau tidak? Ya kan? Nggak tahu kalau perempuan loh ya, karena saya nggak tahu, saya ini laki-laki bukan perempuan ya. Sekarang nggak perlu Anda komen tentang gangguan aktivitas seksual, Anda tertawa aja dalam hati. Oh iya ya, oh iya ya, begitu. Dan tadi malam pasti Anda tidak berenang di kasur itu. Kalau saya berenang dong begitu. Dan santai aja ya, aktivitas seksual Anda saat ini terganggu. Nanti kalau sembuh, nanti Anda akan lebih perkasa dari sebelumnya ya, gitu. Tidak percaya, nanti buktikan. Anda pasti akan, oh bener ya kata Pak Yono itu mah, gitu ya. Mungkin nanti Anda durasinya itu akan lama gitu, sampai mungkin istri Anda akan kewalahan. Ini vulgar ya, karena video saya tidak saya peruntukkan untuk anak-anak gitu ya. Yang ke-10 adalah tremor ya, terutama di tangan. Kalau lapar misalnya tremor ya, gemeteran badan ya, terutama itu di tangan ya, terutama di tangan. Nah itu ya, ada 10. Anda tadi catat atau sekarang ulang video saya ini, diulang gitu. Bukannya saya mengejar jam tayang, tidak, atau Anda download gitu ya. Nanti saya akan berenang ya. Kenapa saya sering membuat konten di sini? Karena ini adalah tempat favorit saya ya, tempat favorit saya ya. Tempat favorit saya. Tempat favorit saya ini ya. Ini nanti saya insya Allah akan berenang. Saya akan coba, tetapi saya pakai pelampung. Bukannya saya tidak bisa berenang loh, saya jago renang ya, jago renang gitu ya. Oke, tetap semangat. Ingat, gangguan yang fisik yang Anda alami saat ini itu nanti akan hilang seiring dengan usaha Anda, begitu ya, seiring dengan usaha Anda. Tetap lakukan ikhtiar insani maupun ilahi. Anda boleh menggabungkan cara penyembuhan saya dengan cara penyembuhan mentor-mentor yang lain, gitu ya. Tetap semangat. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.